Ini parah banget deh. Ibu nggak nangkep tuh semua suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita selalu mendapat nikmat yang tidak terputus-putus, yang banyaknya tidak bisa kita hitung. Dan pagi ini kita menikmati mentadabburi Al-Quran, menguraikan ayat Al-Quran setiap pagi sebagaimana setiap pada subuh, belajar kajian rutin kita. Kita berada di Zoom Al-Asani, di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Asani. Kita pagi ini mengurai surah Al-Maidah ayat 103 di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Yang Rini. Alhamdulillah kita sudah telah mendengarkan apa yang diuraikan oleh Yang ini, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi, semua ini sudah ditetapkan oleh Allah, itulah takdir Allah yang kita hadapi. Kita tidak akan lemah semangat kita tahu bahwa itu semua takdir. Baiklah, yang berkenaan ayat ini kita anukan, ayat ini nampaknya berkenaan bentuk kebohongan kaum musyrikin. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasila wala sabihatin wala wasilatin wala hammin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aksaruhum la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Ma ja'alallahu min bahirah. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, wala sabi'ah, wala saibah, dan tidak pula mensyariatkan saibah, wala wasilah, dan tidak pula mensyariatkan wasilah, wala ham, dan tidak pula mensyariatkan ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Akan tetapi orang-orang kafir itu membuat kedustaan terhadap Allah. Wa aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Maidah ayat 103. Kemudian dari situ Allah mengatakan Allah menghalalkan hewan ternak dan tidak pernah mengharamkan hewan ternak yang diharamkan oleh orang-orang musyrik atas diri mereka untuk menghormati berhala-berhala mereka seperti hewan bahira. Bahira adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya atau diberi tanda, kemudian dilepaskan.
dan tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya, ya dibiarkan bebas itu. Kemudian saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Misalnya orang Arab berjahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan berat, biasanya dia bernazar akan menjadikan unta betina itu sebagai saibah untanya itu dengan maksud atau perjalanan akan berhasil atau selamat. Itulah kepercayaan kaum musyrik. Kemudian wasilah itu menurut satu riwayat, wasilah ada domba betina yang terlahir kembar dempet gitu. Domba wasilah itu tidak boleh disembelih, sedangkan saudara kembarnya yang berkelamin jantan dipersembahkan kepada berhala. Kemudian ham adalah unta betina jantan yang tidak boleh diganggu lagi karena telah dapat membuntingkan 5 bunting betina sebanyak 10 kali. Itulah yang terjadi. Kemudian Allah berkenaan dengan firman ma ja'alallahu min bahirin, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahir. Artinya tidak menurunkan, tidak ada perintahnya. Wala saibatin, wala wasilatin, wala ham. Jadi di situ tidak pula saibah, tidak pula wasilah, tidak pula ham. Semuanya itu adalah bentuk keduksaan orang-orang kafir. Nah, kedustaan orang kafir lainnya dijelaskan dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 136. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ulillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hazihi lillah bizahmihim wa hadza li surakaina fama kana li surakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila surakaihim sa'a ma yahkumun. Di situ dikatakan wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Kemudian mereka berkata, faqalu haza lillahi bizamihim wa haza li surakaina. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala kami. Fama kana li surakaihim fala yasilu ilallah. Maka sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fahuwa lasilu ila surakaihim. Sajian yang diperuntukkan bagi Allah, sajian itu tidak sampai kepada berhala. Sa'ama yahkumun. Semuanya itu amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Sama sangat buruk apa yang mereka katakan. Inilah kemurkaan itu. Maksudnya mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan, bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah, yang ini untuk berhala kami. Bagian untuk berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan bagian yang tidak akan sampai pula untuk berhala, begitu sebaliknya. Nah, itu mereka mereka sangat buruk ketetapan mereka itu. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 100, Al-Maidah ayat 104, wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul faqalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Di situ mereka wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu ilahi wa ila rasul, maka marilah kalian mengikuti menurut apa yang diturun Allah dan mengikuti Rasul. Maka jawabnya qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak nenek moyang kami mengerjakannya. Ini termasuk orang istilahnya itu dia mengikuti agama nenek moyangnya. Awalau kana abahum la ya'lamun, ya'lamuna syai'a, dan apa mereka mengikuti, mereka tidak tahu, tidak mengikuti nenek moyang, mereka tidak tahu apa yang mengikuti itu.
walau yahtadu, walaupun nenek mereka yang itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Nah, jadi orang yang berdusta atas nama Allah dengan apa? Dengan mengharamkan beberapa jenis hewan ternak, dan mereka itu disuruh, marilah mengikuti Al-Quran yang diturunkan Allah dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kalian mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mereka jawab, kami cukup mengikuti keyakinan, ucapan, perbuatan yang kami terima dan kami warisi dari para leluhur kami. Badai mungkin ini cukup bagi mereka. Sedangkan para leluhur mereka itu tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui jalan yang benar. Jadi tidak ada yang mau mengikuti mereka kecuali orang yang bodoh dari mereka dan lebih sesat jalannya. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh yang tersesat. Nah, kebodohan ketersesatan mereka sehingga mereka mengatakan seperti dalam surah Al-An'am ayat 139, wa qa'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu ma fi butunihi bi butuni hazil an'ami khalisatun lizukurina muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatam fahum fihi suraka sayajihim wasfahum innahu hakimun alim. Di situ dikatakan, mereka berkata, waqalu ma fi butuni hazihil an'ami khalisatun lizukurina, dan mereka mengatakan apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria, untuk kaum pria kami. Nah, gitu. Wa muharramun ala azwajina, dan diharamkan atas wanita mereka. Wa iyyakum maitatum fahum fihi suraka, jika yang di dalam perut itu dilahirkan boleh memakannya. Saya jihim wasfahum, kelak mereka Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Itulah kebohongan. Mereka menetapkan, Allah tidak menetapkan itu, mereka menetapkan apa isi perut dari hewan-hewan itu. Itulah kebohongan-kebohongan mereka. Kemudian ayat berikutnya kita menjelaskan kepada kita tentang ayat ini, ayat Yunus ayat 59. Dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Kul Allahu azani lakum am 'alallahi taftarun. Di situ dikatakan, Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian. Yaitu apa? Min rizki wa ja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu rezeki itu kamu jadikan sebahagiannya haram, sebahagiannya halal. Kul, katakanlah, kalian katakan Allahu azillak. Katakan, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang itu? Am 'alallahi tabtaghun, atau kamu mengada-ada kebohongan atas nama Allah. Maksudnya, wahai Rasul, kepada orang yang musyrik, ceritakan kepadamu tentang Allah berikan kepada kalian. Kemudian kalian memperlakukannya menurut hawa nafsu kalian. Maka kalian mengharamkan sebahagian dan menghalalkan sebahagian. Pertanyaannya, apakah Allah mengizinkan kalian untuk menghalalkan apa yang kalian halalkan dan mengharamkan apa yang kalian haramkan, atau kalian berbohong? Itulah ayat ini yang dimaksudkan kepada kita. Nah, kemudian dijelaskan kepada kita, Allah menjelaskan tidaklah sama antara yang baik dengan yang jelek dengan yang baik dalam surah Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil habisul wal habib wal tayyib. Tidak sama yang buruk dengan baik. Nah, miskin kamu banyak ya di antara kamu yang menarik hati. Itu yang penting, tidak sama yang baik, yang buruk dengan yang baik. Kemudian surah Al-An'am ayat 50 menjelaskan kepada kita, Qul haluman sahada akumul lazina yashhaduna annallaha harrama haza
Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi ahwa'ahum wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Di situ dikatakan Qul halumma syuhada'akum allazi yashhaduna annallaha harrama haza. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang mendapat mensaksikan bahwa bahwa Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haraman ini. Harus ada saksi. Fa in sahidu fala tashhadu ma'hum. Maka jika mereka mensaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Wala tattabi ahwa allazina kazabu bi ayatina. Jangan pula kamu mengikuti hawa nafsu orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wallazina la yu'minuna bil akhirah. Jangan pula kamu mengikuti orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun. Sedangkan mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Jadi perlu kata kita tidak boleh mengikuti mereka. Itulah ayat ini. Kemudian Al-An'am ayat 138 menjelaskan kepada kita di situ wa an'amu la yazakkaru smallahi 'alaiha tara 'alaihi. Di situ Allah mengatakan janganlah kamu memakan ya, janganlah kamu memakan binatang ternak yang tidak disebut nama Allah waktu menyembelihnya. Itu yang semata-mata dibuat kedustaan, merupakan kedustaan terhadap Allah. Kenapa mereka kelak akan diberikan kepada berhala mereka? Mereka selalu mengada-adakan itu. Nah, kemudian ayat berikutnya walakinnal ladzina kafaru yabtaun 'alallahil kadziba. Di situ mereka orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan wa aktsaruhum la yaqilun. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Maidah 103 maka dijelaskan pada Al-Imran 94 mengatakan faman iftara 'alallahil kadziba mim ba'di zalika faulaika humuz zalimun. Itu barang siapa mengada-ada dusta terhadap Allah sesudah itu maka mereka adalah orang yang zalim. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan kedustaan, kita sandarkan kepada Allah. Nah, kata Allah tidak mengatakan begitu, tapi kita katakan begitu. Demikian juga orang yang mengatakan ini hadis dari Nabi, padahal hadisnya dhaif, hadisnya palsu, kita sandarkan kepada Nabi. Nah, itu suatu keadaan yang sangat kalau kita berdusta atas nama seseorang yang tidak dikenal tidak punya dampak, tapi berdusta terhadap orang yang dikenal, kau pemimpin atau sebagainya, maka dampaknya sangat besar sekali. Apalagi berdusta dengan atas nama agama, itu lebih parah dustanya, apalagi disandarkan kepada Allah. Itu semua orang berpengaruh terhadap itu. Itulah maka kita tidak boleh melakukan kedustaan. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dilarang oleh ayat-ayat ini. Kita sudah menjelaskan itu. Itulah yang bisa kita baca, kita kaji dari ayat ini sesuai dengan sumber yang kami peroleh. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini, kita baca ini bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, saya mohon maaf atas kekurangan atau ketidakpahaman kami atas membahaskan ayat ini, atas kekeliruannya. Dan kepada Allah saya minta maaf ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.